kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kiranya damai sejahtera memerintah dalam hidupmu dan di dalam rumah tanggamu. Saudara, kita siapkan diri kita sebelum kita beraktivitas membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjalani hari ini supaya kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terpujilah Engkau yang mengasihi kami, menjaga serta menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami berada hari ini. Kami akan menjalani hari ini dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui tugas kerja kami, tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Supaya apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan. Tapi itu menjadi kekuatan dan selanjutnya bukan untuk kami lupakan, tetapi menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di 2 Korintus pasal 1 ayat 21 ya. Kita akan melihat di 2 Korintus pasalnya yang pertama pada ayat ke-21 dikatakan begini Saudara. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara, kita sering mendengar banyak orang Kristen berkata, ayo beribadah di gereja A. Di sana, ya di gereja itu pendetanya sangat diurapi. Iya kan? Sering kita mendengar, ayolah beribadah di gereja itu. Hari ini yang berkhotbah seorang pendeta yang penuh urapan. Wow. Saudaraku yang kekasih, mantap juga ya ajakan itu. Nah, urapan seringkali kita identikan dengan gaya atau cara seorang hamba Tuhan dalam menyampaikan khotbahnya. Kalau berapi-api begitu saudara ya, bersemangat. Kita katakan, wow pendetanya sangat diurapi. Sebaliknya kalau agak lagi ya yang datar ya, yang tidak begitu bersemangat, dikatakan pendeta itu nggak diurapi. Nah saudaraku yang kekasih, ya seringkali kita identikan dengan gaya atau cara seorang hamba Tuhan dalam menyampaikan khotbahnya itu urapan ya saudara. Seperti itu saja kita punya batas pemahaman ya saudara. Ya ketika seorang pendeta berkhotbah dengan berapi-api tadi kan apalagi disertai dengan bahasa-bahasa teologi yang tinggi gitu ya, istilah-istilah teologis yang tinggi ya. Mungkin juga ada bahasa roh. Kita katakan, wow pendetanya penuh urapan. Atau ketika seluruh jemaat memuji-muji Tuhan dengan suara yang riuh rendah, bahkan sampai menitikkan air mata, kita berkata, wow, worship leadernya dipenuhi urapan Tuhan. Saudara, kata urapan itu berarti melumasi atau mengolesi dengan
urap atau minyak. Nah, ini berkaitan erat dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup orang percaya. Dalam perjanjian lama, kata urapan selalu berkaitan erat dengan fungsi dan jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Seperti kita mengenal urapan nabi, urapan imam, dan urapan raja. Dan selalu ada dampak yang dihasilkan dari seseorang yang diurapi, karena urapan adalah lambang kuasa penyertaan Tuhan. Sekali lagi, ini penting nih ya. Jadi ada dampak yang dihasilkan dari seorang yang diurapi. Contohnya Daud. Ya kan? Kalau saudara lihat di 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Namun saudara, dalam perjanjian baru, pengurapan diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya. Kalau dalam perjanjian lama hanya kepada orang-orang tertentu. Ya nabi, imam, dan raja. Tetapi dalam perjanjian baru, setiap orang, semua orang percaya diberikan urapan. Dan urapan berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Kalau saudara baca misalnya di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan juga di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, roh yang ada di dalam kamu dikatakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara, urapan Tuhan bukan hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan, tetapi juga berlaku atas semua orang percaya, anak-anak Tuhan. Di mana ada urapan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Karena di dalam orang percaya ada yang namanya Roh Kudus. Maka sudah seharusnya kehidupan kita berubah dan berdampak. Amin apa amin? Amin. Ya, karena saudara ya. Nah, perubahan itu tidak diukur dari penampilan luarnya. Ini menjadi penting saudara. Tetapi melalui apa? Perbuatan nyata. Orang yang diurapi, ya, orang yang diurapi, dengar baik, hidupnya pasti menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Jadi orang yang diurapi Tuhan itu pasti hidupnya berdampak. Nah, karena itu saudara ingat bahwa kalau dalam perjanjian lama, urapan itu hanya diberikan pada orang-orang tertentu, yaitu nabi, imam, dan raja. Tetapi di dalam perjanjian baru, setiap orang percaya di 1 Petrus pasal 2 di sana menegaskan ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Nah, dikatakan begini saudara. Ya, kamu ya saya akan bacakan ya. Ayat 9 dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita semua di dalam perjanjian baru ini kita melakukan semua tindakan yang bersifat imam, ya.
dalam perjanjian lama ya. Makanya dikatakan imamat yang rajani. Nah, kalau dulu perjanjian lama orang yang diurapi hanya imam, raja, nabi. Ya kan? Tapi dalam perjanjian baru kita dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi ada tanggung jawab supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang yang diurapi itu ada dampak, ada tanggung jawab, ada tujuannya. Di dalam perjanjian lama sekali lagi yang diurapi yaitu nabi, raja, imam. Nah, dalam perjanjian baru kita semua diberikan tanggung jawab hal itu. Ya kan? Karena imam, nabi dan raja adalah orang-orang pilihan. Karena itu di dalam perjanjian baru dikatakan di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, kamu bangsa yang terpilih. Ya kan? Imam, nabi dan raja itu adalah orang-orang yang terpilih. Nah, di sini dalam perjanjian baru ini di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Berarti kita sudah menerima urapan. Dan dengar baik saudara ya, bahwa seseorang yang diurapi ya kan harus berdampak. Jadi ada dampak yang dihasilkan dari seseorang yang diurapi karena urapan adalah lambang kuasa penyertaan Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara, ketika saudara bekerja ada dampak, ya harus memberi dampak. Karena roh Tuhan ada padamu, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Maka mari kita jaga urapan Tuhan itu. Amin. Dan memang orang yang diurapi tentu selalu bersemangat. Apakah orang yang tidak bersemangat tidak ada urapan? Ya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya. Karena orang yang ada Roh Kudus itu selalu penuh sukacita, selalu ada semangat, antusias. Kalau dia sudah tidak bersemangat, ya kemungkinan Roh Kudus udah gak ada lagi. Semoga jangan ya saudara ya. Kita menjadi orang yang terus bersemangat dalam menjalani kehidupan di tengah COVID-19 ini ya. Pandemi COVID-19 ini. Selamat bekerja, tetap semangat. Ingat engkau sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Atau kalau saudara mau diurapi, saudara boleh berdoa. Ya, saya akan doakan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang urapan. Bahwa urapan di dalam perjanjian lama hanya diberikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang tertentu. Yaitu nabi, imam dan raja. Tetapi kami yang ada di dalam hidup di dalam perjanjian baru dikatakan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih. Artinya kamilah bangsa yang sudah dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Maka kami dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, mereka yang lagi aktif di live chat. Tuhan mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengurapan Tuhan turun ke atas mereka supaya kami semua berdampak dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan dan dalam dunia kerja kami. Terima kasih, kiranya pengurapan Tuhan ini
yang akan selalu membuat kami hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan selalu antusias, baik dalam pekerjaan di kantor, dalam pekerjaan di rumah, maupun juga dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada